Hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Nah, coba tebak kira-kira saya sedang ada di mana nih? Nah, situasinya berhubungan dengan alam ya. Nah, di sini juga ternyata ini adalah merupakan salah satu situs budaya. Nah, ini di mana coba? Ini adalah di Situ Keramat Sanghyang. Nah, teman-teman penasaran nggak? Tenang aja, di Susanti Jalan-Jalan semua bisa liburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya bagi yang belum ya. Oke teman-teman semuanya. Nah, di sini adalah Situ Sanghyang. Situ Sanghyang ini adalah salah satu tempat di daerah Majalengka. Nah, untuk arahnya di sana kita udah lihat tuh, itu ikon Tugu Gedong Gincu. Berarti kita ada di daerah Majalengka. Nah, kita ambil arah nih ke belok. Nah, di sini seperti yang saya tunjukkan di panah ya. Nah, itu ke tempat Situ Sanghyang jaraknya 24 km dari sini. Nah, di sini teman-teman lurus aja ya. Untuk transportasinya, kalau di sini belum ada transportasi online, jadi teman-teman harus bawa kendaraan pribadi ya. Nah, di sini kita akan menuju salah satu tempat wisata. Nah, ini berkaitan dengan wisata religi ya. Nah, kita belok nih ke sini. Nah, di sini jalannya itu agak menanjak ya teman-teman, tapi ininya teks kontur jalannya itu bagus gitu, jadi nggak ada masalah ya. Nah, di sini kita disuguhi nih pemandangan situasi rasa pedesaan gitu ya. Nah, di sini masih banyak rimbun. Nah, di antara rumah-rumah itu masih banyak pepohonan yang rimbun gitu ya teman-teman. Jadi udara Majalengka kan cukup panas dan berangin ya teman-teman. Nah, di sini banyak pohon-pohon ini membuat udaranya agak sedikit lebih sejuk gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh kalau misalkan kita terus aja ya melewati jalan ini, nanti ini tuh akan menuju ke Teras Sering Majalengka. Tapi sekarang kita ke Situ Sanghyang dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kenapa kita mau nih ke sini? Kita mau menelusuri nih, liburan itu kan tidak hanya ke tempat hiburan aja gitu ya. Nah, tempat wisata religi ini bisa menjadi salah satu destinasi liburan gitu. Kita juga sambil menghormati budaya yang ada di Indonesia ya, khususnya di daerah Jawa Barat ini. Jadi Situ Sanghyang ini bisa lah buat salah satu destinasi bagi teman-teman yang mau liburan sejuk-sejukan, dan juga ada nilai historiknya di sananya ya. Nah, untuk jalannya sendiri kita lurus aja teman-teman di sini ya, seperti yang saya tunjukkan di video ini. Jalannya juga bagus, jadi tidak perlu khawatir, dan cukup lebar juga jalannya, jadi bisa berpapasan antara dua mobil ya dengan kendaraan lainnya. Tapi tetap berhati-hati karena mungkin suasana sepi seperti ini suka ada tiba-tiba muncul kendaraan seperti kendaraan bermotor. Nah, itu ya. Tapi so far sih tidak mengalami kemacetan ya, karena memang daerahnya masuk ke daerah pedesaan gitu teman-teman. Nah, di sini juga banyak perkebunan ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Jadi di sini tuh banyak petani yang berkebun bawang ya, jadi daun bawang gitu. Nah, ini bagus tuh. Nah, seperti yang itu di samping tadi ya, itu banyak daun bawang gitu ya. Nah, ini tuh mungkin jadi sentra pemasok daun bawang sih dari sini ya, karena luas banget sih perkebunannya gitu ya. Nah, di daerah kita ini khususnya di Jawa Barat masih banyak nih tempat-tempat yang sejuk seperti ini ya. Kita naik ke perbukitan seperti ini. Nah, daerah Majalengka ini juga memiliki nih salah satu tempat yang bisa menjadi destinasi wisata religi, dan ini adalah Situ Sanghyang ini. Oke, teman-teman mungkin khawatir nih, semakin kesini jalannya semakin kalau bahasa Indonesia itu hiam gitu ya, agak gelap gitu karena memang banyak pepohonan. Tapi tenang aja. Nah, di sini kita udah sampai nih teman-teman. Nah, ini letaknya. Nah, seperti yang di video ini ya, di tanda panah ini ya. Nah, ini kita udah masuk nih kawasan Situ Sanghyang. Nah,
Jadi bagi teman-teman nih, situs Sangiang ini dikenal sebagai tempat wisata religi. Jadi banyak para peziarah ini berkunjung ke makam keramat Sunan Parung. Nah, di sini kita ditarif nih tiketnya 20.000 sekali per orang ya. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan nih tentang pungutannya ya. Jadi kemana aja sih misalkan disalurkannya, nah seperti itu, atau berapa harganya, nah seperti itu. Jadi udah jelas sih tertera di sini ya. Jadi menghindari adanya pungutan lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi situs Sangiang ini kawasannya, bagi yang teman-teman pengen tahu nih, ini lebih dari 50 hektar, jadi sangat luas ya, termasuk hutan di sekitarnya. Jadi kita di sini akan masuk situ nih, jadi suasananya agak creepy ya sedikit. Nah, kita bisa lihat di sana dengan jalan yang cukup sempit ya, paling bisa 2 orang gitu ya. Nah, kita masuk ke kawasan ini ya. Nah, kesan pertama saya ke sini tuh agak serem sih. Ini tempat wisata tapi nuansa nature-nya itu sangat kental gitu ya. Nah, terus kan mungkin di sini juga kan ada makam keramat ya. Jadi mungkin suasana tuh lebih mencekam gitu ya. Nah, di depan itu kita akan masuk ke itunya, situsnya ya. Tapi di sebelah kanan itu ada juga jalan lain gitu ke tempat yang lain gitu ya. Nah, jadi di setiap tempat masuk itu tuh ada kotak kebersihan gitu sih. Jadi mungkin buat yang suka bersih-bersih aja di sana. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa aja sih yang ada di situs Sangiang ini? Nah, kita bisa lihat nih banyak orang yang bawa jirigen, berarti kan bawa air gitu ya. Nah, mungkin mereka mengimani gitu bahwa ada air di sini tuh yang membawa berkah ya. Itu tergantung dari orang-orangnya sendiri sih. Kalau saya sendiri sih lebih ke menikmati suasana alamnya, lalu melihat di sini tuh kan ada makam keramat Sunan Parung gitu ya. Jadi kalau kesini tuh harus didampingi sama kuncennya gitu. Jadi saya nggak masuk ke sana gitu. Nah, kita mau ke situnya aja. Jadi kita ambil jalur yang menuju situnya aja. Jadi di sini tuh ada beberapa gerbang gitu ya. Yang tadi kan gerbang warna merah, terus gerbang makam Sunan Parung, dan ini gerbang masuk ke situs Sangiang. Nah, jadi teman-teman di sana tuh situ itu kan danau ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita bisa lihat tuh danau di sana ya. Jadi tadi tuh yang bawa air itu airnya dari danau ini teman-teman. Nah, dalam danau ini itu ternyata banyak ikan. Nah, jadi ternyata katanya nih mitosnya ikan itu adalah jelmaan yang setia kepada Telaga Manggung. Nah, yang setia karena Telaga Manggungnya menghilang, makanya katanya prajuritnya juga ikut menghilang dan berubah menjadi ikan-ikan. Katanya sih seperti itu ya. Nah, jadi di sini tuh para peziarah ya biasanya datang untuk berdoa hingga membersihkan diri baik jasmani maupun rohani dengan mandi di situs Sangiang menggunakan kain putih sebagai bagian dari ritual suci. Nah, juga di sini juga sebagian orang meyakini bahwa air dari situs Sangiang ini dapat memberikan keberkahan seperti mempercepat perjodohan atau bahkan bisa memberikan menambah rezeki gitu ya. Tapi kan itu kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Nah, ternyata situs Sangiang ini memiliki keunikan, yaitu perubahan tingkat air danau yang bergantung pada musim hujan. Yaitu saat musim hujan, danau ini mengalami penyusutan atau surut. Nah, itu anehnya sih di sini. Oke, teman-teman semuanya, itu sekilas tentang situs Sangiang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum ya. Bye bye.